Ustadz, dalam kesempatan ini saya pengen ngobrol tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa kayak banyak, Ramadan itu khusus, sampai Allah katakan dia sendirinya akan membalas ganjaran pada orang yang berpuasa. Jadi ini istimewa nih. Nah, saya mulai mau runut, kapan nih kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Sebelumnya kan nggak ada, bulan Ramadan ini ada, kewajiban puasa belum ada. Sejak kapan ini sebetulnya? Jadi ini saya suka menggunakan pendekatan waktu ini ya, untuk mengetahui kekhususan dari satu ibadah dan biasanya hikmah di baliknya. Puasa, sholat misalnya, sholat, puasa, zakat, dan haji, 4 dari rukun Islam ini, selain syahadat, itu kan diturunkan dalam waktu-waktu yang berbeda. Dan turunnya itu karena waktunya berbeda mempunyai pesan yang juga berbeda, walaupun dia ada dalam rangkaian keseluruhan. Jadi sholat misalnya itu turunnya 2 kali. 1 kali pada tahun ketiga, itu sholat pagi dan petang. Tapi sholat yang 5 waktu ini turunnya pada tahun ke-10 di Mekah. Nah, tapi puasa itu tahun kedua Hijriah. Zakat juga tahun kedua Hijriah. Sudah di Madinah ya? Sudah di Madinah. Kalau tahun kedua Hijriah kan artinya 15 tahun dari masa kenabian. Ya kan? Nah, haji itu tahun ke-6 Hijriah. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada waktu-waktu ini dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tahun ke-10 itu adalah tahun kesedihan. Para sejarawan menyebutnya begitu. Karena 3 tahun sebelumnya, itu dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10, kaum muslimin itu diisolasi oleh masyarakat musyrik Mekah. Mereka tidak boleh berhubungan sama sekali dengan masyarakat Mekah dalam semua bentuknya. Begitu keluar embargo lah itu. Begitu keluar dari isolasi itu, paman beliau Abu Thalib meninggal. Ini kan sumber dukungan keamanan dan politiknya. Kemudian istri beliau Khadijah juga meninggal. Ini kan sumber dukungan emosi dan finansialnya. Nah, di saat beliau bersedih seperti itu, dunia kan terasa gelap, jalan seperti buntu, lawan terasa terlalu kuat buat dia itu. Orang merasa lemah di situ, dan itu bahaya bagi para pemimpin. Di saat itulah beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit tertinggi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita bayangkan, sebesar apa itu Mekah kalau orang sudah naik ke langit. Kan nggak kelihatan kan? Kecil semua. Bumi ini kan juga nggak kelihatan kalau orang sudah naik ke atas itu. Jadi waktu, tempat, ruang ini jadi hilang makna. Waktu juga hilang makna karena ini semua perjalanan dalam satu malam. Itu keistimewaannya sholat. Di saat kita lemah, ada jalur komunikasi naik ke langit, ke sumber kekuatan yang tidak terbatas. Maka tantangan ini jadi nggak ada nilainya. Makanya Rasulullah setelah turun dari langit itu kan langsung melakukan rekrutmen kepada kaum Ansor di Madinah, menyiapkan negara Madinah, dan kemudian hijrah, dan setelah itu negaranya berdiri. Jadi justru di titik nadir itu beliau melakukan lompatan, dan kuncinya itu di sini, salat itu ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga naik orang beriman ke langit. Nah, sekarang puasa itu tahun kedua. Kan semua negara yang baru berdiri pasti rapuh, ya kan? Makanya di dalam catatan sejarah, para sejarawan Muslim itu sepakat mencatat bahwa 5 tahun pertama di Madinah itu adalah masa defensif, masa bertahan, karena pasti akan ada serangan dari luar. Jadi Rasulullah SAW setelah membangun masjid di tahun pertama, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, membuat perjanjian Madinah dengan seluruh
kelompok-kelompok yang ada di Medina, kaum muslimin, kaum musyrik, yang masih musyrik dan juga yang Yahudi misalnya, semuanya ikut dalam perjanjian itu. Nah, tahun kedua turunlah ibadah Ramadan ini, ibadah puasa. Dan itu berbeda dengan sholat. Kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain misalnya, bentuk persembahan atau peribadatan manusia kepada Tuhan, apapun Tuhannya itu ya, kan selalu ada unsur ruku dan sujudnya gitu. Tapi kalau puasa ini kan enggak, orang menahan diri, ya kan, menahan diri dari sesuatu yang bukan haram, yang selama ini juga halal. Dan enak. Makan, minum, seks gitu kan. Itu kan selama ini halal. Cuma disuruh menghentikan di situ. Ya kan? Jadi puasa ini adalah ibadah penghentian. Stop di sini. Kalau sholat itu kan perintah melakukan sesuatu. Nanti zakat perintah melakukan sesuatu. Haji perintah melakukan sesuatu. Bergerak. Tapi kalau ini perintah untuk tidak melakukan. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks yang selama ini halal. Jadi ini adalah ibadah penghentian. Kalau sholat orang bisa lihat sholat ya. Iya. Haji lebih lagi. Ada gerakannya ya, semua. Semua. Zakat juga sama kan. Sama. Ini nggak ada. Yang kita lakukan adalah tidak melakukan. Itu bedanya. Dan makna penghentian itu apa bagi setiap muslim itu? Nah, di sini ada unsur waktu. Waktu maksudnya begini. Jadi Allah menjadikan Ramadan sebagai bulan terbaik dari 12 bulan yang ada. Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari terbaik dari hari yang ada dalam sepekan. Jadi penetapan hari-hari dan bulan-bulan terbaik ini itu digunakan oleh Allah sebagai semacam stasiun waktu bagi orang-orang beriman. Ada satu titik di mana kita putar. Di titik ini kita berhenti. Dan 30 hari dalam satu tahun itu kan hampir 10% lah kira-kira dari isi satu tahun itu ya. Tidak cukup 10%, tetapi hampir gitu. Itu cukup untuk melakukan satu penghentian dalam hidup kita. Melakukan evaluasi kembali gitu ya. Makanya dia sifatnya adalah ibadah penghentian. Nah, karena dia adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tahun kedua Hijriah itu. Perang Badar. Nah, ini berhenti dulu di perang Badar. Ada satu yang di bulan Ramadan puasa tadi itu kita menghentikan sesuatu yang halal. Iya. Perang harus membunuh kan? Iya. Ini sangat kontradiktif nih. Ini pemaknaan apa yang kita bisa dapat dari peristiwa ini? Sekarang coba kita lihat. Sebenarnya waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, perang ini adalah sesuatu yang aksiomatik. Itu akan terjadi. Pasti. Karena mereka pasti dikejar oleh kaum Quraisy kan. Nah, sebelum perang itu terjadi, sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang, Rasulullah itu sudah berkali-kali mengirim pasukan pengintai. Namanya kalau dalam buku-buku sirah itu Saraya gitu ya. Sariyah gitu ya. Nah, pasukan-pasukan pengintai ini memastikan bahwa ini masalah waktu kita akan perang. Sebelum perang besar itu terjadi, dan perang Badar ini adalah perang yang mengubah jalannya sejarah Islam dan juga jalannya sejarah dunia kemudian. Itu 17 hari jaraknya antara puasa dari hari pertama Ramadan sampai dengan terjadinya perang Badar pada 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Iya. Kan di perang Badar itu kalau kita lihat pasukan muslim itu sepertiga secara jumlah dari pasukan musyrikin Quraisy itu ya. Bagaimana Anda bertempur dengan pasukan kecil? Dengan sumber daya seadanya. Jadi ini harus, kelemahan pada sumber daya ini harus ditutup, harus di cover dengan kekuatan dari sisi spiritual. Dan puasa lemes puasa itu kan
Puasa waktu orang lemas seperti itu kan, Perang. menahan diri seperti itu. Orang terbiasa hidup dengan sumber daya yang terbatas. Ya kan? Dengan sumber daya yang terbatas, tapi orang eksis waktu orang menghadapi tantangan berat. Ini kan serangan, ya kan? Waktu orang menghadapi serangan dalam keadaan terbiasa sudah dengan sumber daya yang sedikit itu, militansi orang itu jauh lebih tinggi. Jadi sisi spiritualitas ini adalah salah satu kunci kekuatan dalam semua kemenangan. Karena perang ini adalah perang yang mengubah jalannya sejarah Islam dan sejarah dunia di kemudian hari. Sekarang kita lihat ya. Rasanya tidak pernah Rasulullah berdoa seperti doa beliau dalam perang Badar itu. Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau pasukan ini hancur di sini, kamu tidak akan disembah lagi selamanya di muka bumi. Kayak di Feta Komti Allah. Makanya dari hadis ini, Memaksa gitu. para ulama itu mengambil satu pelajaran bahwa dianjurkan dalam berdoa untuk menggunakan bahasa yang semi memaksa. Al-ilhah namanya. Ya. Itu kan kayak tawar-menawar dengan Allah kan. Tapi itu juga menunjukkan spiritualitas yang tinggi orang di situ. Nah, jadi ini seperti ada pengkondisian spiritual dari Allah Subhanahu wa taala sebelum satu peristiwa besar terjadi. Karena di dalam masa 5 tahun pertama di Madinah ini yang namanya negara rapuh atau fragile state biasanya kita. Ya kayak misalnya Indonesia waktu baru merdeka kan banyak perang. Bukan hanya menghadapi Belanda tapi juga konflik di dalam kan. Namanya negara yang rapuh seperti itu kita perlu pertahanan yang kuat dan konsolidasi spiritual sebelum terjadinya peperangan itu salah satu kunci kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Nah sekarang kita lihat bersamaan dengan itu nanti turunlah perintah zakat. Orang habis menahan diri. Setelah itu turun perintah zakat. Kewajiban memberi kan. Jadi salah satu fungsi sosial dari puasa itu waktu kita puasa kan kita merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang miskin. Iya kan? Orang miskin lapar bukan cuma di bulan Ramadan kan. Lapar di semua bulan kan. Iya kan. Jadi ini mempunyai fungsi sosial. Dengan membuat diri kita merasakan penderitaan orang. Seperti itu. Habis itu turun perintah memberi. Coba kita bayangkan itunya, situasinya ya. Bagaimana ibadah-ibadah dalam Islam itu bukan hanya punya fungsi spiritual bagi manusia muslim, tapi juga punya fungsi sosial. Semuanya itu. Punya fungsi yang begitu dibawa ke dalam sistem secara keseluruhannya, itu merekatkan. Nah ini turunnya di tahun yang sama ini. Makanya di antara jenis-jenis zakat itu, zakat fitrah itu kan ya waktunya paling ketat kan. Dan saat berbuka puasa itu memang semangat berbagi kan sangat tinggi. Terasa betul ya. Beda dengan betul gitu. Beda. Makanya kan Rasulullah SAW kita mau makan dulu itu selalu. Biasa tiap hari kan enggak. Rasulullah disebutkan juga kan beliau itu dermawan, tapi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kan nggak mungkin rasanya kita buka sendirian kan. Kepekaan itu ya. Muncul. Empati pada sesama itu sangat tinggi. Muncul dengan sendirinya itu. Makanya dia digabungkan di tahun yang sama dengan zakat. Zakat fitrah khususnya. Nah sekarang makanya karena di sini ada zakat, biasanya kaum muslimin dari dulu itu menggunakan bulan Ramadan sebagai tahun buku. Perhitungan. Nah ini buka buku, tutup buku di sini gitu loh. Karena ini cara menghitungnya begini ya. Dan ini tradisi yang bagus buat kita itu. Atau soal ada ganjaran pahala yang lebih besar. Lebih besar ya waktu kita memberikan zakat di situ. Nah, perbedaan Ramadan ini dengan yang lainnya karena di dalam bulan Ramadan kan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini dia nih. Ini kaitannya ya kan? tuh nih. Tapi kasih satu malam lebih, 1 bulan lebih baik dari 1000 bulan. Tapi tetap aja dikatakan kau nggak mungkin bisa masuk surgaku kecuali dengan rahmatku. Ya betul. Nah, ini jadi unik nih. Ya. Di mana rahmat di Ramadan ini gitu loh. Nah jadi sekarang kita lihat, kita buat hitungan kalkulasi sedikit ya.
Kalau misalnya manusia itu dikasih umur oleh Allah 60 tahun misalnya. Dia kan waktu dalam Islam itu cuma dibagi dua. Waktu sebelum balik dan setelah balik. Waktu sebelum balik itu nggak ada pertanggungjawabannya. Waktu balik itulah waktu yang dipertanggungjawabkan. Jadi dalam Islam itu pembagian waktu dua ini itu basisnya adalah pertanggungjawaban. Waktu yang tidak dipertanggungjawabkan dan waktu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, setelah balik orang pertanggungjawabkan. Sekarang kita lihat-lihat lagi, kita zoom sedikit kehidupan rata-rata orang. Orang kalau misalnya baliknya umur 13 tahun, itu kan dalam bahasa psikologinya baru masuk remaja. Iya kan? Baru beger. Lagi badung-badungnya. Iya kan? Nah, sekarang kalau misalnya dia 13 tahun baru masuk akil balik misalnya gitu kan. Dia punya umur 40 tahun. Sekarang sisa umurnya berapa yang dipertanggungjawabkan itu? Ini 40 dikurangin 13. Ya. 27. Enggak, 60 dikurang 13. 47 kan? Sekarang 47 kita potong 8 jam sehari kita tidur. Sepertiga. Kan gak ada pertanggungjawabannya juga. 15 tahun lebih lah tidur. Sepertiga aja kan? Nah, itu sisa berapa itu? 32 lah. Nah, sekarang kalau sisa waktu itu, sekarang coba kita hitung-hitung. Dibanding dengan semua karunia yang diberikan Allah kepada kita, waktu untuk beramal itu cukup gak itu? Nggak akan cukup. Iya, bagaimana Nggak cara akan cukup. bersyukur ya dengan setiap hari kita dapat fasilitas yang luar biasa dari Allah. Nggak akan cukup. Nikmat dari Allah kan tiap detik ini. Tiap detik ya. Itu nggak akan cukup. Jadi kalau dihitung-hitung waktu efektif manusia dalam umurnya, sekarang kalau kita hitung lagi, kapan sih orang mulai sadar-sadarnya benar? Iya kan? Iya. Sadar-sadarnya dekatnya dengan Tuhan. Lagi Kapan umur berapa sih? Lagi bener suka kepleset. Kapan di umur berapa rata-rata? Orang kan tidak langsung setelah remaja dia mulai masuk di dewasa awal. Ini kalau kita ikuti pembagian dalam psikologi ya. Kan orang waktu itu belum sadar betul. Di umur 20 tahun pertama rata-rata orang kan ini masa pertumbuhan fisik. 20 tahun kedua itu masa pertumbuhan rasionalitas orang, akal, intelektual. Kan umur 20 tahun yang ketiga, 40 ke atas. Cuma 7 tahun. Baru orang itu mulai lebih dekat kepada di pertengahan kan, middle age gitu kan, rata-rata kan. Makanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan waktu-waktu tertentu sebagai musim pelipat gandaan. Masya Allah. Pahala. Di sini kalau melakukan kebaikan yang sama, neraka semua ya. Nah, di sini di bulan ini kalau kita melakukan pahala sesuatu amal itu pahalanya lebih besar dibanding kalau amal yang sama dilakukan pada bulan yang lain. Jadi musim-musim pelipat gandaan pahala ini adalah masa kita melakukan intensifikasi. Itu sebabnya umat Islam menyambut gembira. Kita sambut betul di situ. Pintu ya yang membuka kita ke surga. Makanya kan kita selalu berdoa, Allahumma ablighna Ramadan, ya Allah, berikanlah kami umur untuk bisa menikmati Ramadan. Nah, sekarang kembali kita tadi kalau misalnya haji itu kan tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriah. Apa yang terjadi tahun ke-6 itu? 1 tahun sebelumnya itu terjadi perang Khandaq. Dan ini perang terbesar di mana kaum muslimin menang. Paritnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan setelah perang Khandaq itu al-ana nagzuhum wala yagzuna abada. Sekarang kita yang akan menyerang mereka dan kita tidak akan bisa diserang lagi. Jadi tahun pertama sampai tahun kelima ini masa pertahanan. Tahun ke-6 dan selanjutnya ini masa ekspansi Islam. Nah, ujung tombak ekspansi itu namanya haji. Cuma intinya ibadah haji apa sih? Kan Arafah. Yang kita lihat di Arafah itu apa itu? Ihram. Pakaian ihram ini kan. Pada mahsyar. Kita menyaksikan mini pada mahsyar itu. Miniatur daripada mahsyar itu kan, untuk menunjukkan dan cuma 2 lembar. Ini 2 lembar itu kesamaan kita sebagai sesama manusia. Dan sekarang coba bandingkan ibadah haji ini yang membuat setiap orang Islam di seluruh dunia itu punya paspor. Artinya dia warga planet, warga global, global citizen, ya kan? Itu manfaat dari haji itu. Nah, sekarang kita kembali ke puasa, kita zoom lebih lebih
lebih dalam lagi puasa itu. Puasa itu waktu kita melakukannya, kan sebenarnya kita bisa bohong kalau kita mau kan. Kita minum di dalam rumah, habis itu keluar puasa, iya kan? Iya. Masa dibawa ke lab perlu kita data. Tapi kan kita tidak melakukannya. Mungkin orang tidak puasa, tapi kalau puasa dia benar-benar puasa, iya kan? Nah itu yang tadi. Ini dahsyat ini perintah ya. Itu yang tadi Bang Haji bilang tadi itu tadi, bahwa Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran. Karena sangat rahasia juga ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak cucu Adam adalah miliknya kecuali puasa. Itu punya saya. Ibadah rahasia hanya Allah. Yang tahu cuma dia sama kita. Jadi ini momen kejujuran yang luar biasa. Ini yang dahsyatnya, Allah memerintahkan semua orang ikut kecuali bukan orang beriman. Ini orang beriman pasti ikut, sudah pasti lah kalau beriman. Kalau nggak ikut berarti bukan beriman. Iya. Nah, jadi momen kejujuran itu yang paling terasa pada waktu puasa itu. Dan nggak ada pemeriksaan polisi. Nggak ada. Kalau nggak, kantor polisi penuh. Ini Coba dibandingkan dengan negara. Kecil negara itu. Nah jadi kecil itu bedanya agama dan negara. Agama dan negara itu perbedaan salah satunya yang paling fundamental. Ini presiden suruh pakai masker aja banyak yang melanggar. Undang-undang tetap aja banyak yang penjara. Coba lihat, kan orang puasa kan nggak dikontrol polisi. Iya kan? Nggak ada CCTV. Tapi orang kan puasa. Iya kan? Anak kecil yang belum balik pun latihan puasa. Yang nggak puasa aja malu. Iya. Yang nggak puasa malu. Cuman kakinya doang kelihatan di belakang tegal. Nah jadi agama itu punya wibawa spiritual yang tidak dipunyai oleh negara. Negara boleh punya wibawa hukum. Tapi kan manusia juga tahu bahwa hukum ini kan kita yang bikin sama-sama. Iya kan? Kita juga tahu cara melanggarnya. Tapi puasa ini mengajarkan kita bahwa Allah melihat kita itu. Kejujuran. Kita meninggalkan sesuatu yang halal semata-mata karena cinta kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam lanjutan hadisnya itu, sebabnya kenapa Allah mengambil alih pemberian pahala secara langsung itu karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya semata-mata untukku. Latihan kejujuran dalam puasa ini nanti kita lihat itu bersamaan satu akar dengan latihan sabar, bersamaan dengan latihan membangun kepekaan sosial. Gitu. Orang jujur, orang sabar dan peka secara sosial seperti ini, itu yang membuat kita dalam sebagai Muslim seharusnya mempunyai sumber kekuatan. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa wibawa negara yang bersifat spiritual itu sebabnya, wibawa agama yang bersifat spiritual itu sebabnya apa? Karena agama menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh negara. Misalnya, kehidupan setelah mati, surga dan neraka. Itu kan wilayah agama yang jelaskan kan. Misalnya nih, negara memutuskan perang. Yang pergi berperang kan tentara. Yang mati tentara. Nah ini si tentara waktu dia mau mati, yang dia pikir apa? Kematian setelah mati. Iya, kematian setelah mati kan. Nggak mikir negara. Iya. Negara kan nanti tidak hadir di akhirat. Nggak ada ini. Nggak ada. Pembela. Nggak ada. Dia mati sendiri, dia tanggung jawab sendiri kan. Jadi dia akan bertanya ke dalam dirinya, apakah saya berperang di jalan yang benar atau enggak? Apakah ini kezaliman atau enggak? Iya kan? Yeah. Jadi agama dengan cara begitu memastikan orang itu jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memberikan agama wibawa spiritual yang tidak dimiliki oleh negara. Makanya sebenarnya semakin jauh kita menarik negara ke ruang publik dan tidak memasuki ruang individu seperti itu, semakin hilang wibawa negara itu. Misalnya peraturan lalu lintas.
Tiap Iya kan? hari nikung di situ padahal dilarang. Iya. Tiap hari jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan dia. Dan kita juga tahu bahwa misalnya kita melanggar aturan lalu lintas. Tahu. Tahu, kita tahu kan? Biasa aja. Kan kita nggak ada punya ketakutan apa-apa. Karena Ya, kita nggak ada polisi ya udah nggak apa-apa. Tapi kan waktu puasa kita tidak dikontrol polisi Iya. kan? Enggak. Nah, sifat ibadah puasa yang begini ini yang membedakan agama dengan negara. Begitu dia dibawa ke dalam sistem. Sekarang bayangkan ada 2 miliar umat Islam di seluruh dunia sekarang yang nanti bulan Ramadan ini melakukan puasa. Iya kan? Dan itu di berbagai belahan dunia yang kurun waktu juga berbeda kan. Berapa Berbeda, ya? jam berpuasa tapi tetap dilakukan. Misalnya yang nanti puasa ini kan cuma belum masuk musim panas ya. Puasa di musim panas itu kan bisa 16 jam. berapa jam itu kan. Iya. Tapi orang tetap melakukannya itu. Karena orang sadar itu. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Gitu. Nah kan itu beriman kan itu ada ganjaran yang Allah berikan. Kalau nggak ada Iya. iman memang sulit. Susah ya. Puasa tuh nggak bisa kalau nggak ada iman. Nah, kan misalnya begini, kita sholat misalnya ya. Kan kita bisa memenuhi semua rukun-rukunnya. Sholat itu kan. Tapi khusyuk kan sesuatu yang lain. Iya kan? Ya. Tapi sholatnya sah aja begitu kan. Tapi puasa seperti itu kita memenuhi rukunnya. Lapar itu terasa di badan. Iya kan? Tidak minum itu terasa di badan. Terasa di badan. Kita merasakan betul waktu kita berpuasa bahwa ini kalau bukan karena Allah kita tidak akan melakukannya. Iya kan? Dan lemes juga kan. Terasa itu. Terasa ya. Terasa. Nah, tapi kalau misalnya kita kembali lagi tadi ke perang tadi itu ya. Waktu orang terbiasa hidup dalam sumber daya yang terbatas seperti itu. Tiba-tiba dia disuruh berperang. Dia punya sumber kekuatan, pasti. Karena kenapa? Bukan waktu dia lemah. Dia udah biasa begitu kok. Iya kan? Dia pasti dia terbiasa. Nah, di sini juga di dalam ibadah puasa ini kita mengenal makna lain. Bukan hanya kepekaan sosial, bukan hanya kejujuran, bukan hanya kesabaran, yang namanya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal itu terasa betul di dalam puasa itu. Kenapa? Justru karena kita lemah akibat tidak makan dan tidak minum. Nyari tempat bergantung. Kita merasakan kelemahan manusia kita di situ itu. Itu mendekatkan kita kepada sumber kekuatan yang lebih besar. Dari situlah orang mendapatkan sumber energi baru. Energi baru inilah yang kalau di dalam sejarah Islam itu ya, itu yang menjadi ledakan dalam perang Badar itu. Jadi sekarang saya membayangkan, saya suka mengingat-ingat kembali bagaimana rasanya puasa pertama di zaman Rasulullah dan lebaran pertama di zaman Rasulullah itu. Orang puasa baru menang perang, itu menangnya berlipat-lipat itu. Menyambut hari kemenangan jadi punya makna tersendiri gitu. Itu menang di alam ruh. Semua dan juga menang di dunia. Di medan perang. Menang kepada diri sendiri, menang di semua segi, di semua medan. Puasa pertama itu dan lebaran pertama itu luar biasa dahsyatnya itu. Kemenangan komprehensif itu ya. Sempurna betul. Iya, merinding gitu. Insyaallah, saya kira puasa udah cukup di sini ya. Nanti kita lanjutkan kepada zakat, kemudian nuzulul Quran, ya, itikaf, yang barangkali memiliki makna-makna yang perlu kita tahu dan memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.